Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Tuan muda ini mengatakan itu tidak buruk. Itu karena saya telah melihat penyuling item yang lebih kuat. Ketika dia mengatakan itu, wanita itu melompat dan mengutuk. Omong kosong. Tidak ada penyuling item yang lebih baik di dunia ini daripada wanita tua ini. Di jalan pemurnian item, wanita tua ini adalah nomor 1 di dunia. Memutar kepalanya dan memelototi Nan Mendacun. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bisakah saya mengalahkan anak ini? Nan Mendacun menggelengkan kepalanya dan berkata, di mana ada nomor 1? Dalam bidang apapun, tidak ada yang berani mengklaim bahwa dia adalah orang nomor 1 di dunia. Mungkin Great Pill Great Emperor bisa sangat bangga dengan dirinya sendiri di Pill Refining Way. Tetapi wanita ini jelas tidak memiliki berat badan ini. Grandmaster Hou tidak percaya, Yang Kai menggerakkan mulutnya, mengungkapkan senyum halus. Wanita itu bersenandung. Karena kamu mengatakan itu, maka bawa aku untuk menemukan penyuling item yang lebih kuat. Aku ingin melihat apakah aku kuat atau lemah. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Wanita itu melengkungkan bibirnya, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Jelas bahwa Yang Kai bermain-main dengan santai. Tapi, Yang Kai berbalik. Jika saya dapat membuktikan bahwa seseorang di dunia ini lebih baik dari kamu dalam seni pemurnian item, lalu apa? Apa salahnya menikahimu? Wanita itu mencibir, menarik gaun bunganya, dan berkata dengan terkejut. Wanita tua ini memiliki wajah yang bagus, dada yang bagus, dan sosok yang bagus. Juga masih perawan. Jangan bilang kamu meremehkannya. Yang Kai melirik Nan Mendacun, yang mengulurkan tangannya untuk memegang dahinya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jelas bahwa dia telah memahami ketidakberdayaan wanita ini sejak lama. Baik, Yang Kai mengangguk, mengeluarkan sesuatu dari cincin luar angkasanya, melemparkannya ke wanita itu, dan berkata, kalau begitu tolong lihat Grandmaster Huo ini. Wanita itu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, meliriknya, dan mencibir dengan jijik. Artefak kelas Void? Dari mana mainan itu berasal? Yah, itu kapal perang. Artefak kelas Void. Itu adalah artefak yang digunakan seniman bela diri Origin Returning State. Untuk levelnya saat ini, itu memang mainan, dan tidak ada gunanya sama sekali. Yang Kai tersenyum tipis. Semakin rendah levelnya, hal-hal yang lebih sederhana dapat mencerminkan kemampuan penyempurnaan item, bukan? Alis wanita itu mengerutkan kening, dan dia jarang setuju dengan sudut pandang Yang Kai. Kamu juga benar. Sama seperti memasak, bukan makanan lezat yang menguji keterampilan Master Chef, tetapi irisan kentang goreng yang paling sederhana. Ekspresi wanita itu tiba-tiba mengembun, dan penghinaan di matanya menghilang. Sebaliknya, dia berhati-hati dan terkejut. Dia membalikkan kapal perang kecil dan bermain dengan telapak tangannya. Divine Sense-nya melonjak, tampaknya menyelidiki struktur internal. Tuan Istana, benar-benar berniat merekrut wanita ini ke Istana Surga Tinggi? Nan Mendacun bertanya dengan tenang. Kamu telah melihat kebajikannya. Jika dia benar-benar memasuki Istana Surga Tinggi, dia dapat menyebabkan beberapa masalah. Dia berperilaku mesum dan melakukan apapun yang dia inginkan, hanya karena dia belum bertemu siapapun yang bisa membuatnya menyerah. Tuan Istana yakin kamu bisa membuatnya menyerah? Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Jika saya ingin membuatnya menyerah, saya hanya bisa mengalahkannya di bidang yang dia kuasai. Saya tidak memiliki kemampuan ini. Dalam hal ini, Nan Mendacun memiliki pemahaman yang mendalam. Alasan mengapa dia setuju untuk bergabung dengan Istana Surga Tinggi bukan karena Yang Kai tulus, atau karena Yang Kai baik padanya, tetapi karena Istana Tinggi Surga memiliki sesuatu di bidang yang dia minati, dan tidak dapat dipecahkan. Tetapi bahkan jika saya tidak memiliki kemampuan ini, orang lain memilikinya. Yang Kai menunjukkan senyum misterius. Kapal perang kelas Void ini, Nan Mendacun mengerutkan kening, menyadari kunci masalahnya. Yang Kai tersenyum dan berhenti berbicara. Untuk Yang Kai, level kapal perang kelas Void adalah hukum. Tetapi itu adalah kapal perang yang dibuat oleh Yang Yan sendiri, sesuatu yang dibawa Yang Kai dari Shadowed Star. Yang Kai telah belajar tentang keterampilan pemurnian item Yang Yan. Jika Grandmaster Hou ini lebih baik daripada Yang Yan dalam teknik pemurnian item, maka Yang Kai secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, Yang Kai merasa bahwa kemungkinan ini tidak mungkin. Terlihat dari ekspresi serius wanita saat ini. Ada kegembiraan di luar, melihat bagian dalam, kapal perang kelas Void. Di mata Yang Kai dan Nan Mendacun, hanyalah artefak kelas rendah. Tetapi di mata wanita ini, itu adalah penyempurnaan item yang sangat halus. Titik. Waktu berlalu perlahan. Gua itu sunyi dan sunyi.
Ekspresi wanita itu menjadi semakin serius, dan lapisan keringat halus mengalir di dahinya. Detail ini membuat Nan Mendacun ngeri dan kaget. Wanita itu akan menjadi seperti ini. Jelas karena kapal perang kelas Void ini memberinya dampak yang besar. Meskipun Nan Mendacun tidak setuju dengannya ketika dia mengklaim sebagai ahli pemurnian item nomor 1 di dunia. Secara tidak sadar, Nan Mendacun juga merasa bahwa di bidang pemurnian item, hampir tidak ada seorang pun di seluruh batas bintang yang bisa menandinginya. Tapi sekarang sepertinya di dunia ini, benar-benar ada gunung yang lebih tinggi. Siapa yang menyempurnakan kapal perang kelas Void ini? Dan dari mana Tuan Istana mendapatkannya? Untuk memiliki efek magis seperti itu. Buka, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memerintahkan Yang Kai. Kata-katanya tidak sopan. Yang Kai juga tidak peduli. Dengan seni sihir, kapal perang seukuran telapak tangan segera membengkak dan tiba-tiba menjadi panjang 5 meter dan benar-benar gelap. Yang Kai membuka palka lagi, dan wanita itu melompat ke kapal perang. Melihatnya seperti ini, perlu untuk mengamati dengan cermat dari dalam dan luar. Yang Kai tidak terburu-buru, dan hanya menunggu di luar bersama Nan Mendacun. Pada saat ini, Yang Kai sudah 80% yakin, dan semuanya terserah pada wanita itu untuk mengenalinya. Setengah jam kemudian, wanita itu tiba-tiba berjalan keluar dari kapal perang dengan ekspresi kusam. Seperti orang mati yang berjalan. Seperti seorang gadis yang telah dirusak secara brutal oleh puluhan pria besar. Langkahnya tampak kaku secara mekanis. Hanya di mata indah itu, ada cahaya aneh yang bersinar, dan bibirnya terbuka dan tertutup dengan lembut. Tidak tahu apa yang dia bicarakan. Yang Kai dan Nan Mendacun saling memandang, dan mereka sangat jenaka dan tidak mengganggunya. 1 jam, 2 jam, setengah hari, 1 malam. Butuh 2 hari penuh bagi wanita itu untuk mendapatkan kembalian. Mata itu menjadi lebih cerah. Dia melompat dan bertepuk tangan. Hahaha, saya mengerti. Ternyata seperti ini. Dia benar-benar mendapat secercah keuntungan. Melihat ini, Nan Mendacun menghela nafas panjang. 2 hari yang lalu, dia sangat khawatir. Meskipun wanita itu sering membuat beberapa tindakan menjengkelkan setelah bertahun-tahun bergaul, dia juga seorang teman lama selama bertahun-tahun. Melihat wanita itu tampak seperti menjadi gila, Nan Mendacun benar-benar takut dia memiliki setan hati untuk menjadi iblis. Tapi sekarang sepertinya dia tidak mengkhawatirkannya, yang membuat Nan Mendacun melepaskan batu di hatinya. Dan pada saat yang sama dia sedikit marah. Orang baik tidak berumur panjang, dan mereka tertinggal selama ribuan tahun. Dengan apa yang selalu dilakukan wanita ini, dia pasti akan berumur panjang. Kenapa dia mengkhawatirkannya? Mana itu? Yang Kai memandang wanita itu sambil tersenyum. Oh, wanita itu mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya, mengalihkan pandangannya ke samping, dan berkata dengan senyum kering, pemurnian kapal perang ini memang tidak buruk. Hahaha. Nan Mendacun tersenyum dan berkata, Xiao Ho, ingat apa yang kamu katakan sebelumnya? Wanita itu memelototinya dengan tajam, dan kemudian memasang postur daging kompor, memandang Yang Kai. Oke, meskipun saya memiliki beberapa kekurangan kecil dalam karakter. Kekurangan kecil, dahi Nan Mendacun memantul dengan urat biru. Tapi ada juga keuntungannya. Keuntungan terbesarnya adalah saya berani bertaruh dan kalah. Wanita itu memandang Yang Kai dan berkata dengan bebas dan mudah. Kalau begitu, kapan kita akan menikah? Kita tidak perlu menikah. Yang Kai mengangkat tangannya dan menolak. Grandmaster Hou adalah generasi dari item Refining Grid Master. Tuan muda ini ada di sini untuk mengundang kamu duduk di High Heaven Palace dan mengambil posisi sebagai kepala item Refining Expert. Saya sedikit menyinggung kamu, sedikit lebih awal. Tolong jangan salahkan saya, Grandmaster Hou. Giggle, wanita itu menutup mulutnya dan terkekeh. Gemetar, adik laki-laki benar-benar bisa bicara. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dan dia berkata, jelas bahwa kamu tidak membutuhkan saya untuk memenuhi perjanjian. Tetapi saya tidak salah tentang itu. Reputasi saya tidak boleh ternoda. Nan Mendacun bisa bersaksi. Yang Kai tersenyum sedikit dan menambahkan. Premisnya adalah bahwa Grandmaster Hou bersedia kembali ke High Heaven Palace bersamaku. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia melihat lurus, menoleh dan melirik Nan Mendacun, dengan hati-hati mempertimbangkannya, dan berkata, jika bukan karena Nan Mendacun, bahkan jika Istana Surga Tinggi kamu memiliki banyak manfaat, wanita tua itu tidak akan mempertimbangkannya. Tapi karena Nan Mendacun sudah bergabung, mari ikut bersenang-senang juga. Aku pasti tidak akan mengecewakan Grandmaster Hou. Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Jangan sibuk, wanita itu mengangkat tangannya dan berkata, sebelum ini, saya punya satu syarat lagi. Yang Kai mengerutkan kening dan mengangguk, kamu katakan. Ketika wanita itu berbalik, dia datang ke bagian belakang batu,
mengangkat kakinya, menekan rok bunga ke pinggangnya, menginjak batu dengan satu kaki dan setengahnya terbuka. Tetapi dia tidak peduli. Cangkir dadu muncul di tangannya, dan itu menyilaukan untuk sementara waktu. Ada suara berderak di cangkir dadu. Dan setelah beberapa saat, dia menutupi batu itu, dan berteriak, "Bertaruhlah dengan saya. Taruhannya adalah untuk kapal perang ini." "Ini kondisimu?" Yang Kai bertanya dengan takjub. "Tidak buruk," wanita itu mengangguk. Yang Kai terdiam. Dia mendengar dari Nan Mendachun sebelumnya bahwa Grandmaster Hou ini kecanduan judi dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk belajar. Dia tidak menyangka situasi ini akan datang sebelum pergi. Kapal perang kelas Void yang disempurnakan oleh Yang Yan seharusnya sangat menarik baginya. Itu sebabnya dia meminta Yang Kai untuk menggunakannya sebagai taruhan. Baik, Yang Kai secara alami tidak memiliki masalah. Tetapi hanya bertaruh. Jika saya menang, lalu apa? Apa taruhan kamu? Aku akan memiliki sesuatu untuk membayarmu. Wanita itu mendengus, dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah itu besar atau kecil? Yang Kai melirik Nan Mendachun. Dan yang terakhir berkata, Tuan Istana tekan saja. Jangan khawatir tentang apa yang dia lakukan dalam hal ini. Orang ini sangat serius dalam perjudian. Dan tidak akan pernah tahu malu. Kalau begitu bagus, Yang Kai berkata dengan santai. Tidak masalah apakah dia menang atau kalah. Jika dia kalah, itu tidak lebih dari kapal perang kelas kosong. Nan Mendachun diam-diam mengeluarkan cincin luar angkasa, melemparkannya ke batu, dan berkata, saya juga bertaruh besar. Wanita itu mencibir pada Nan Mendachun dan berkata, hati-hati jangan sampai kehilangan darah. Jangan khawatir, aku bisa menang dengan mata tertutup. Ayo, ayo, ayo pergi. Setelah beberapa saat, wanita itu meraih pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengguncangnya dengan kuat. Dia menatap dengan mata menatap musuh yang membunuh orang tuanya, dan berkata dengan kesakitan, apa-apaan tangan ini? Kenapa besar? Nan Mendachun dengan tenang menarik kembali cincin luar angkasa, dan berkata, Xiao Ho, kamu berutang padaku total 50 juta kristal sos. Menghitung sesuatu, wanita itu memelototinya, lalu menatap Yang Kai, mendesah, karena aku kalah, aku akan memberimu sesuatu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pakaiannya, mengambil sesuatu dan melemparkannya ke Yang Kai. Yang Kai mengambilnya tanpa curiga, memperbaiki matanya, dan hampir menyemprotkan mimisannya. Wanita itu tertawa dan berkata, "Bra saya, masih ada kehangatan." Yang Kai berkata dengan wajah hitam, "Apa yang harus saya lakukan dengan ini?" Wanita itu berkata dengan penuh arti dan otentik, "Siapa yang tahu?" Yang Kai menghela nafas ketika dia akan mengembalikan bra yang indah itu ke pihak lain. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk menjabat korset dan melihatnya dengan hati-hati di telapak tangannya. Wanita itu berencana untuk menonton lelucon Yang Kai. Tetapi ketika dia melihatnya seperti ini, hatinya tiba-tiba aneh. Dan dia diam-diam mengirimkan ke Nan Mendachun. Nan Mendachun, apakah tuan istana ini yang pertama kali? Apakah saya akan dimakan olehnya di sini? Kamu, Nan Mendachun mencibir dengan jijik. Apa yang salah dengan saya? Wanita itu tiba-tiba menjadi tidak senang. Yang Kai melihat petunjuk di sana, menatap wanita itu dengan heran, dan berkata dengan terkejut, apakah kamu Master Besar Ho? MSN. Dia merujuk pada penyuling item yang selalu meninggalkan logo kepala monyet. Wanita itu terkejut sejenak, dan berkedip, ya, nama belakang saya adalah Ho. Tapi nama saya Yu. Jadi, kamu adalah Tuan Besar Ho. Yang Kai tertawa, dan mengarahkan jarinya ke logo kepala monyet di bra. Ho Yu mengerti apa yang dia bicarakan, dan tersenyum sedikit. Itu benar. Saya adalah Master Besar pemurnian item yang ujungnya tidak dapat dilihat. Tuan Besar Ho? Ternyata itu kamu, mata Yang Kai melebar. Tetapi kemudian dia sedikit mengangguk dan berkata, seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Di kapal penerbangan NANMEN Dachun, Yang Kai melihat patung kepala monyet. Samar-samar dia merasa bahwa dia telah melihatnya di suatu tempat. Tetapi dia terganggu sebelum dia sempat memikirkannya. Melihat logo kepala monyet di bra ini lagi pada saat ini, Yang Kai langsung mengerti. Ketika dia membawa Qin Yu ke pelelangan di Maplewood City beberapa hari yang lalu, dia membeli Flowing Cloud Butterfly Hairpin untuknya, dan menghabiskan banyak kristal sos peringkat tinggi. Dan Flowing Cloud Butterfly Hairpin memiliki logo kepala monyet seperti itu. Dia. Menurut Qin Yu pada saat itu, Tuan Besar Ho ini adalah Tuan Besar pemurnian barang yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Artefak yang dibuat oleh Tuan Besar Ho ini selalu dijual dengan harga tinggi. Dan nama Tuan Besar Ho memiliki reputasi yang baik di wilayah selatan.
Tetapi yang tidak terduga adalah bahwa wajah Tuan Besar Hou yang sebenarnya adalah seorang wanita. Dan dia adalah wanita luar biasa yang menyukai alkohol dan judi, dan akan kalah setiap kali berjudi. Ini benar-benar kejutan. Awalnya, skill refining item Hou Yu sangat bagus, dan ditambah dengan reputasi Great Master Hou, High Heaven Palace dianggap telah mendapatkan keuntungan besar kali ini. Istana Surga Tinggi hari ini telah mengumpulkan alkemis kelas Kaisar, ahli formasi kelas Kaisar, dan ahli pemurnian barang kelas Kaisar, dan bahkan terlibat dalam teknik boneka. 3 sekte monster sedang duduk di kota, dan formasi hukum antariksa lintas domain menghubungkan semua tempat. Dapat dibayangkan bahwa kebangkitan sekte tidak dapat dihentikan. Yang Kai dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya. Kapal perang kelas Void ini akan dikirim kepadamu. Bagaimanapun, bagiku, itu hanya untuk diingat. Betulkah? Hou Yu sangat gembira dan tersenyum. Dia benar-benar menyapa Yang Kai, dan berkata dengan lembut, kalau begitu nyonya ini ingin berterima kasih kepada Tuan Istana atas hadiahnya. Dia tiba-tiba seperti ini. Yang Kai benar-benar tidak terbiasa. Dalam sekejap mata, Hou Yu kembali ke dirinya yang semula. Bergegas ke sisi kapal perang kelas Void, membuka tangannya dan memeluknya, seolah memegang harta karun yang tiada taranya. Yang Kai mengangkat merek jiwa ilahi, membiarkan Hou Yu memperbaikinya, dan segera menyingkirkannya dengan sungguh-sungguh. Tuan Istana, jika ada kesempatan di masa depan, saya harap kamu dapat memperkenalkan saya kepada orang yang memperbaiki kapal perang ini. Hou Yu berjalan kembali dan berkata dengan ekspresi serius. Akan ada kesempatan. Yang Kai sedikit mengangguk. Apakah kamu punya sesuatu untuk dibawa? Jika tidak, ayo pergi sekarang. Hou Yu terkekeh. Saya tidak punya benda panjang. Bertahun-tahun berjudi membuatnya hampir kehilangan semua harta miliknya. Meskipun dia adalah seorang ahli pemurnian item kelas Kaisar, dia sebenarnya sangat miskin. Kalau begitu ayo pergi, Yang Kai berkata. Tolong jangan melawan kalian berdua. Sementara mereka berbicara, prinsip luar angkasa dan Kaisar Yuan membungkus mereka. Dan dengan pikiran, mereka menghilang dari gua dalam sekejap. Saat bidang penglihatan berubah, sekelompok 3 orang muncul kembali di atas pulau. Nanman Dachun sudah bersiap, jadi dia belum merasakan apa-apa. Tetapi Hou Yu terkejut dan berkata dengan takjub, teleportasi luar angkasa? Datang ke sini dari gua dalam sekejap, menembus penghalang dan rintangan formasi. Hou Yu sama sekali tidak merasakan jejak Yang Kai menggunakan artefak apapun, dan hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Tuan Istana, apakah kamu mahir dalam prinsip luar angkasa? Tuan Istana, kami memiliki kemampuan ilahi yang hebat, dan akan ada saatnya kamu akan terkejut di masa depan. Nanman Dachun terkekeh. Hati Hou Yu bergetar. Diam-diam merasa beruntung karena tidak memiliki konflik langsung dengan Yang Kai sebelumnya. Jika tidak, kekuatannya mungkin tidak cukup. Dia juga berada di alam Kaisar tingkat pertama. Seberapa menakutkan lawan yang mahir dalam prinsip luar angkasa? Tidak baik. Hou Yu tiba-tiba menjadi pucat lagi dan mendesak Yang Kai. Cepat, kamu akan terlambat jika tidak pergi. Yang Kai secara alami tahu apa yang dia khawatirkan. Dan berkata, di masa depan, Istana Surga Tinggi saya akan terkenal di seluruh dunia. Dan kamu, sebagai ahli pemurnian barang utama dari Istana Surga Tinggi saya, tidak akan bisa untuk bersembunyi. Daripada membiarkan orang-orang ini memintanya di masa depan, jika kreditur pergi ke Istana Tinggi Surga dan menghancurkan reputasinya, lebih baik melunasi hutangnya sekarang. Tuan Istana, kamu, Hou Yu menunjukkan ekspresi tersentuh. Tapi kalimat Yang Kai berikutnya menghancurkan perasaannya sepenuhnya. Semua pembayaran hari ini akan dipotong dari gaji bulanan kamu di masa depan. Wanita Bao, kamu akhirnya keluar. Hari ini kamu hampir tidak bisa terbang dengan sayapmu. Pada saat yang sama ketika teriakan marah keluar, aliran cahaya dengan cepat menyerang dari kejauhan. Dan pada saat yang sama, teriakan peringatan keluar, bergema ke segala arah. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di aliran cahaya. Itu adalah pria parubaya yang Kai dan Nanman Dachun temui ketika mereka pertama kali datang ke pulau itu 2 hari yang lalu. Divine Sense terkunci pada Hou Yu, postur yang tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri. Semakin dekat, dia meraih Hou Yu dengan tangan besar. Tekanan yang mencengangkan turun seperti gunung. Hou Yu mau tidak mau menjadi pucat, bahkan Nanman Dachun bergetar. Keduanya hanya memiliki Emperor Realm tingkat pertama. Menghadapi tembakan marah dari alam Kaisar tingkat kedua, tentu saja agak sulit untuk ditangani, dan bahkan sulit untuk bernafas. Menghadapi pukulan mengerikan dari pria parubaya itu, Yang Kai mengambil langkah maju. Dan saat dia mendarat, tekanan yang membuat Hou Yu dan Nanman Dachun merasa seperti ditabrak gunung langsung mencair. Dengan lembut diklik ke depan dengan jari. Itu tampak biasa dan biasa-biasa saja, tetapi sangat kuat.
Wajah pria parubaya yang datang berubah ekspresi, dan dia meraih tangannya dengan tergesa-gesa, dan Kaisar Yuan melonjak dan melawan Yang Kai dengan pukulan. Tetapi dengan klik lembut, aura pria parubaya itu langsung mengering seperti bola yang tertusuk, dan seluruh orang tanpa sadar mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Di sisi lain, Yang Kai tidak bergerak, auranya tenang, angin laut datang, pakaiannya berkibar, dan rambut hitamnya beterbangan. Hou Yu tertegun, menatap punggung Yang Kai dengan linglung, hampir mengejutkan Yang Kai sebagai pria surgawi untuk sementara waktu. Apakah saya membacanya dengan benar? Bisakah alam Kaisar Orde Pertama begitu kuat? Dia dan Nan Mendachun juga merupakan Kaisar Realem tingkat pertama. Tetapi di bawah tekanan serangan yang masuk, bernapas sangat sulit. Tetapi penguasa istana-istana surga tinggi benar-benar membuat musuh mundur. Kamu. Pria parubaya itu juga terkejut. Pada saat itu, yang dilihatnya bukanlah sebuah jari, melainkan sebilah pisau tajam yang menghantamnya. Nafas kematian menyelimuti tubuhnya, membuatnya merasa tak terhindarkan. Tepat ketika dia mengira dia tidak mati dan terluka parah, pihak lain menerobos pertahanannya dengan ringan. Hanya mendorongnya ke belakang. Tidak benar-benar ingin membunuhnya, atau bahkan menyakitinya. Hanya membuat auranya sedikit tidak teratur. Kalian berada di grup yang sama? Pria parubaya itu juga mengenali Yang Kai dan Nan Mendachun pada saat ini. 2 hari yang lalu, ketika mereka pertama kali pergi ke pulau itu, mereka bertemu. Saat itu, pihak lain mengatakan dia datang untuk meminta hutang. Dia naif dan benar-benar mempercayainya. Tetapi sekarang tampaknya mereka berdua datang bukan untuk meminta hutang. Tetapi mereka jelas kaki tangan wanita jahat itu. Jika itu adalah alam Kaisar Orde Satu biasa, dia tidak perlu melihatnya. Tetapi dia hanya memakan satu jari Yang Kai dan melihat kemampuan Yang Kai. Dan dia benar-benar takut. Jika dia benar-benar merobek wajahnya dan berkelahi, dia mungkin bukan lawannya. Setelah tiba-tiba berubah pikiran, pria parubaya itu memulihkan ketenangannya lagi. Dan dia berteriak, bagaimanapun, hari ini kamu wanita akan membayar uang atau membayar dengan nyawamu. Ketika kata-kata itu jatuh, sekelompok sosok bergegas dari segala arah dan berkumpul di sekitar pria parubaya itu. Orang-orang ini telah tinggal di pulau itu, mencari Hou Yu untuk membayar hutangnya. Ada lebih dari 20 orang, dan 5 dari mereka berada di alam Kaisar. Kecuali pria parubaya yang berada di alam Kaisar tingkat kedua. 4 sisanya semuanya berada di alam Kaisar tingkat pertama. Dengan begitu banyak orang yang berdiri di sampingnya, rasa takut di hati pria parubaya itu sedikit berkurang. Dia bukan lawan dari pemuda itu sendiri. Tetapi apakah begitu banyak orang tidak lagi menjadi lawan? Seekor harimau tidak melawan sekawanan serigala. 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan. Dan lawannya tidak bisa lebih kuat dari 1 orang. Dan begitu orang-orang ini muncul, mereka semua menunjukkan kebencian dan kemarahan pada Hou Yu. Seolah-olah mereka memiliki sesuatu yang tidak cocok dengannya. Tetapi mereka juga tidak berbicara dengan santai. Jelas, pria parubaya itu menantikannya. Teman ini, wanita ini berutang banyak padaku pada sos kristal. Jika kamu bersikeras melindunginya, jangan salahkan aku karena tidak mesra. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke Yang Kai, sangat waspada. Semua orang di sini, Yang Kai tersenyum sedikit, melirik ke arah penonton, dan jatuh pada pria parubaya itu lagi, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, wajar jika dia berhutang padamu. Dan aku akan membayarnya. Kau akan membayarnya? Pria parubaya itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memandang Yang Kai dan berkata, apakah kamu tahu berapa banyak dia berutang? Sebanyak yang ada, Yang Kai berkata dengan ringan. Hou Yu menelan ludahnya, diam-diam menyodok bahu Nan Mendachun, dan bertanya, apakah raja istana kita sangat kaya? Nan Mendachun meliriknya, hehe mencibir, saya memiliki hubungan dengan kamu? Bagaimanapun, Tuan Istana akan membantu kamu melunasi hutang kali ini, dan kemudian memotongnya dari gaji bulanan kamu. Diperkirakan kamu harus tinggal di Istana Surga Tinggi selama sisa hidupmu. Ketika Hou Yu mendengar ini, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah, dan dia menggenggam lengan Nan Mendachun dan berkata, Dachun, kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku bergabung dengan Istana Surga Tinggi karena kamu. Masa depan, kamu tidak bisa pergi sendiri. Jika kamu pergi, kamu harus membawaku bersamamu. Nan Mendachun terus mencibir dan menarik lengannya. Di sana, setelah mendengar kata-kata berani Yang Kai, semua orang bereaksi berbeda. Beberapa dengan gembira, beberapa dengan kecurigaan. Toh, jumlah utang yang harus dibayar wanita itu tidak sedikit. Pemuda itu sebenarnya mengatakan dia akan membayar semuanya. Apakah dia memiliki sumber keuangan? Itu bukan kristal sos peringkat rendah atau kristal sos peringkat menengah. Tetapi kristal sos peringkat tinggi bernilai puluhan juta.
Bahkan Sekte Langit Penuh dan Istana Naga Api tidak akan terlalu mudah untuk menanggung hutang seperti itu. Siapa yang mulia? Pria Parubaya itu mengerutkan kening dan menatap Yang Kai. Dengan kekuatan yang luar biasa dan berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Dia pasti bukan orang yang tidak dikenal, kan? Itu hanya membayar kembali hutang. Untuk apa kamu meminta begitu banyak? Yang Kai tersenyum kecil. Nan Mendacun berkata, ini adalah penguasa istana dari Istana Surga Tinggi. Yang Kai, kamu seharusnya tidak terlalu asing kan? Apa? Penguasa Istana Surga Tinggi? Istana Surga Tinggi yang menghancurkan Sekte Asking Passion dan menduduki sarang murai? Saya mendengar bahwa penguasa istana dari Istana Surga Tinggi adalah seorang pemuda. Dan kultivasinya memang di alam kaisar tingkat pertama. Jadi sepertinya. Mendesis. Mendengar pengenalan Nan Mendacun, sekelompok orang terkejut. Mereka mulai melihat Yang Kai lagi sambil menarik napas dingin. Ekspresi pria Parubaya itu menjadi hitam. Dan sedikit keringat dingin mengalir dari dahinya. Ternyata ini adalah penguasa istana dari High Heaven Palace yang baru-baru ini menyebar di Northern Territory. Sekte Asking Passion dihancurkan. Dan ada banyak masalah di seluruh Northern Territory. Meskipun Istana Surga Tinggi baru saja didirikan, kepalanya sudah tinggi di atas langit. Miliaran seniman bela diri di wilayah utara, yang memiliki sedikit sumber informasi, tidak akan asing dengan ini. Kekuatan Istana Surga Tinggi bisa dibayangkan, untuk bisa menghancurkan raksasa yang mengakar seperti Sekte Asking Passion. Mendengar bahwa ada 3 raja monster utama di dalamnya. Bahkan tidak ada sampah yang tersisa dari Feng Xuan ketika dia terbunuh, Master Sekte dari Sekte Asking Passion. Tapi sekarang tampaknya Istana Surga Tinggi ini tidak hanya mengandalkan 3 raja monster untuk menyelesaikan sesuatu. Tuan Istana Muda ini, yang tampaknya masih muda, bukanlah orang yang mudah diprovokasi. Dengan tingkat kultivasi alam kaisar tingkat pertama, dia dapat dengan mudah menekannya. Melihat seluruh batas bintang dengan kemampuan seperti itu, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Untungnya, konfliknya tidak dalam. Jika tidak, Northern Territory tidak akan memiliki tempat untuknya di masa depan. Pada titik ini, pria Parubaya itu memiliki ekspresi muram dan buru-buru mengepalkan tinjunya. Ternyata Palace Lord Yang, saya kasar. Melihatnya seperti ini, yang lain buru-buru mengepalkan tangan dan menyapanya. Tidak berani mencemooh sedikit pun. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Hou adalah anggota Istana Surga Tinggi saya. Kali ini dia telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Nah, berapa banyak kristal sos yang dia berutang kepada kamu? Semua orang dapat memberi saya harga. Tuan istana ini akan bantu dia membayarnya kembali. Semua orang segera saling memandang. Jika masuk akal untuk mencurigai bahwa dia memiliki kemampuan untuk membayar kembali uang itu sebelum mereka mengetahui identitas Yang Kai. Tetapi sekarang mereka tahu bahwa dia adalah penguasa istana dari Istana Surga Tinggi. Itu akan menjadi sakit kepala bagi mereka untuk menerima hutang ini. Lagi pula, hutang ini adalah hutang judi, bukan transaksi serius. Jika mereka menyinggung Istana Surga Tinggi karena ini, beberapa keuntungan lebih besar daripada kerugiannya. Tapi mereka juga tidak mau tidak terima. Itu bukan jumlah yang kecil. Oleh karena itu, meskipun Yang Kai dengan tulus ingin membayar hutang Houyu, tidak ada yang tiba-tiba berbicara. Yang Kai mengamati mereka. Mengapa dia tidak tahu apa yang mereka takutkan? Dengan gerakan di dalam hatinya, dia menatap pria Parubaya itu dan berkata, saya ingat bahwa Xiao Hou berutang 20 juta kristal sos peringkat tinggi kepada kamu, kan? Ah, ya, pria Parubaya itu mengangguk dan mengakui. Inilah yang dia katakan kepada Yang Kai dan Nan Mendacun 2 hari yang lalu. Kalau begitu tolong periksa, apakah nomornya benar? Yang Kai melemparkan cincin luar angkasa dengan santai. Pria Parubaya itu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, menyapu Divine Sense-nya, dan tahu bahwa jumlahnya benar. Pada titik ini, dia hanya bisa mengatakan, ini memang 20 juta. Dengan permulaan ini, orang-orang lainnya tidak ragu lagi, dan melaporkan satu persatu jumlah kristal sos yang dimiliki Houyu atau kekuatan di belakang mereka. Yang paling sedikit adalah sekitar 1 atau 2 juta kristal sos peringkat tinggi, dan sebanyak puluhan juta. Lebih dari 20 orang, Yang Kai membutuhkan 70 juta kristal sos peringkat tinggi untuk melunasi hutangnya. Semua orang senang ketika mereka mendapat hutang. Di antara mereka, yang pertama datang ke sini bahkan tidak bisa melihat Houyu untuk waktu yang lama. Apalagi mendapatkan kembali hutang. Tetapi sekarang kebahagiaan ini tiba-tiba jatuh dari langit, membuat mereka semua sedikit bahagia. Mengambil kembali uang hutang berarti mereka tidak perlu menderita di sini. Uang itu telah dikembalikan kepadamu. Yang Kai memegang tangannya di punggungnya dan memandang orang-orang dengan ringan. Tuan istana ini memiliki sedikit bantuan sekarang.
Saya harap kamu dapat membantu saya. Pria parubaya itu tampak serius, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan istana yang bijaksana dan cerdas, saya akan mengaguminya. Dan jika kamu memiliki instruksi, katakan saja. Sisanya juga bergema serempak. Yang Kai tersenyum dan berkata, setelah kamu kembali, tolong sebarkan pesan untuk saya. Jika ada sekte atau seseorang yang bertaruh dengan Xiao Hou di masa depan, Istana Surga Tinggi tidak akan tanpa ampun. Semua orang terkejut, dan Hou Yu dengan berlebihan berteriak, Tuan Istana, kamu bisa membunuhku. Jika berita ini tersebar, bagaimana dia bisa bertaruh dengan orang lain di masa depan? Tiba-tiba menyesal bergabung dengan Istana Surga Tinggi omong kosong ini. Dan sekarang bahkan kesenangan terbesarnya telah dirampas dengan kejam. Hou Yu tiba-tiba merasakan perasaan tidak dicintai. Ini menyebalkan. Pria parubaya itu jelas lega dan berkata sambil tersenyum. Masalah ini mudah ditangani. Tuan Istana yang, yakinlah, saya tidak tahu. Nyonya berasal dari Istana Surga Tinggi. Jika saya tahu. Petik 2. Kamu tidak perlu menyebutkan hal-hal sebelumnya. Yang Kai melambaikan tangannya. Tidak ada ide untuk terus bertukar salam dengan orang-orang ini. Dan berbalik untuk bergegas ke arah Hou Yu dan Nanman Dachun. Ayo pergi. Nanman Dachun segera melemparkan artefak penerbangan artefak kaisar. Mereka bertiga masuk satu persatu. Dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju arah Istana Surga Tinggi. Mau berjudi di artefak penerbangan? Yang Kai bertanya pada Hou Yu. Yang tampak seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Hou Yu mengangkat kepalanya. Kepalanya mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Kembalikan 70 juta kristal sos peringkat tinggi sebelum berbicara. Yang Kai menyeringai. Itu tidak akan lama. Hanya akan hampir 100 tahun. Hou Yu memutar matanya dan langsung pingsan.